Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Audi Kirani Mirza di pertemuan apresiasi prosa fiksi part 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan Jepang dan angkatan 45. Mari kita simak bersama-sama. Angkatan Jepang adalah angkatan yang muncul sebelum kemerdekaan Indonesia atau pada tahun 1933 sampai 1942. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis, mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja serba cepat dan singkat. Adapun tokoh pada masa ini adalah Rosihan Anwar, M.S. Ashar, Maria Amin, dan lain-lainnya. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh pada masa ini adalah Chairil Anwar, Rifai Apin, dan sebagainya. Adapun aliran karya sastra yang pertama itu ada simbolisme. Simbolik adalah sebuah gaya penulisan di dalam karya sastra di mana pengarang menggambarkan ceritanya dengan menggunakan simbol untuk menyatakan maksud tertentu di dalam cerita. Yang kedua ada ekspresifme. Ekspresif adalah cara menggambarkan prinsip dan pandangan hidup atau apapun yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di sini pertama kita membahas novel Anak Perawan di Sarang Penganyamun oleh Sultan Takdir Alis Syahbana. Anak Perawan di Sarang Penyamun salah satu novel karya Sultan Takdir Alis Syahbana, pertama kali muncul sebagai cerita bersambung dalam majalah Paninjauan tahun 1932. 8 tahun kemudian, tahun 1940, novel ini terbit pertama kali dalam bentuk buku oleh Balai Pustaka. Tahun 1964, novel ini diterbitkan dalam edisi bahasa Melayu di Malaysia setelah setahun diangkat ke layar lebar oleh Umar Ismail. Sinopsis dari novel ini adalah novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis bernama Sayu yang menjadi korban perampokan dan penculikan di tengah-tengah kelompok pengayum. Dalam novel tersebut dikisahkan pertemuan Sayu dengan Medasing, seorang pemimpin penyamun. Pertemuan ini berawal ketika keluarga perawan itu dirampok oleh Medasing dan Medasing menculik Sayu. Pada suatu peristiwa, Medasing mengalami luka berat dalam sebuah tindak perampokan. Dalam keadaan luka parah, Medasing dirawat oleh Sayu hingga sembuh. Berkat sikap manusiawi anak gadis itu, sang penyamu akhirnya menginsafi dosa yang diperbuatnya. Pada akhirnya sang gadis dan sang penyamun membina rumah tangga yang bahagia. Adapun aliran simbolisme pada novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, penulis menceritakan dari sikap kasih sayang dan manusiawi dari seorang dapat membuat sang penjahat menjadi insaf dari dosa-dosanya. Selanjutnya ada novel Perempuan dan Kebangsaan karya Idrus. Perempuan dan Kebangsaan adalah salah satu novel karya Idrus dari novel lainnya yaitu Aki, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualang 5, dan Hikayat Putri Penelope. Novel ini terbit pada tahun 1949, terbit secara digital pada tahun 2020 dengan nama penerbit Pustaka Jaya. Adapun sinopsis dari novel ini yaitu menceritakan tentang Nirwan sebagai tokoh utama. Dia seorang yang teguh pada paham humanisme dan kemanusiaan. Nirwan adalah calon sastrawan yang bekerja di sebuah kantor penerbitan. Ia bekerja sebagai
redaktur. Di sana, dia awalnya malu untuk menatap orang, tetapi tak lama ia berkenalan dengan teman kantornya, yaitu seorang sastrawan yang punya nama. Di sana, dia berteman dengan Hasil dan Isma, tetapi Nirwan lebih akrab dengan Hasil. Hasil adalah seorang yang tidak banyak bicara, pelagak, dan tidak sombong. Hasil sangat pandai dalam mengutarakan pendapat dan mengkritik sastra. Bahkan Nirwan dibimbingnya dalam dunia penulisan sastra. Mereka memiliki hubungan kayak guru dan murid. Isma bersahabat dengan Nirwan seperti sahabat palsu. Isma mempunyai rasa cemburu pada Nirwan, tetapi dia bisa menyembunyikan hati busuknya itu dengan menjadi orang yang banyak tertawa. Adapun aliran ekspresifme dari novel perempuan dan kebangsaan karya Idrus. Yang pertama itu, penulis menceritakan novel ini tentang pandangan kemanusiaan di sebuah tempat ia bekerja. Adapun perbedaan prosa fiksi angkatan Jepang dengan angkatan 45. Di angkatan Jepang, karya-karyanya rata-rata mengarah ke arah aliran simbolisme karena terdapat simbolis dari seorang tokoh sayu yang memiliki sifat manusiawi, sedangkan pada angkatan 45 lebih mengarah ke aliran ekspresifme karena pandangan hidup dari Nirwan. Sekian penyampaian materi saya kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.